Ya, itulah kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan. Maka di dalam ayat ini, "Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Coba kamu ingat banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan, dan aku angkat derajat kalian melebihi di atas bangsa-bangsa yang lain. Agar apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, ya. Faman syakara ni'mah wa amana bi jami'i ma fiha amana bin nabi. Andai mereka mau bersyukur, termasuk syukur yang paling atau nikmat yang paling besar adalah Taurat yang diturunkan kepada mereka, yang di dalamnya itu ada penjelasan tentang Nabi Muhammad. Maka pastilah mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang disebutkan di dalam kitab Taurat mereka. Itu maksudnya. Kemudian di ayat yang kedua, setelah Allah sebutkan sekian banyak kenikmatan, ingat Allah mengancam mereka dengan azabnya di hari kiamat. Bisa bagi tahrif Taurat, disebabkan karena telah mereka rubah, ya, Taurat itu, dan mereka mendustakan bi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka merubah-rubah isi Taurat dan mendustakan kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka diancam pada ayat yang kedua, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Di hari kiamat nanti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, hari di mana la tu'akhidhu nafsun bidzambin ukhra. Hari tersebut orang tidak bisa membela orang lain. Orang akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain. Wala tudfa'u 'anha syai'an. Tidak ada seorang pun yang bisa menebus dengan kekayaannya, dengan anak-anaknya, sebagaimana kaum musyrikin yang mereka mengatakan dengan menghina, mengejek, andai nanti aku dihukum, diazab oleh Allah, aku akan tebus dengan hartaku yang begitu banyak. Padahal ketika itu, la tanfa'u malun wala banin illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi memberikan manfaat sedikit pun harta yang kita miliki, tidak pula anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat dari berbagai dosa dan kemusyrikan. Nah, ini menjadi persoalan fitnah ujian bagi semua kita, bahwa di hari kiamat nanti tidak ada lagi yang bisa kita andalkan dari seluruh apa yang kita miliki di dunia ini, kecuali adalah amal-amal baik yang kita persiapkan. Yang adalah wattaqu, kalian takut akan hal seperti itu, ya. Di dunia ini sangat berbeda. Kita boleh memiliki, memanfaatkan, menggunakan apapun yang kita miliki, tetapi semua itu tidak ada manfaatnya di hari akhirat nanti, kecuali amal-amal kebaikan yang kita telah persiapkan. Nah, jadi dua ayat ini menyampaikan pesan kepada kita sekalian, meskipun konteksnya itu adalah kepada Bani Israel, dengan tegas disebut ya Bani Israel, wahai kaum Yahudi Bani Israel. Tapi ibrah, pelajarannya adalah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ketika melihat kepada umumnya kalimat di sini, maka ini berlaku untuk kita semuanya, untuk siapapun, untuk generasi manapun, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat-sangat banyak kepada kita sekalian. Ada nikmat fitriyah, yaitu nikmat hidup sebagai nikmat dasar. Ada nikmat ikhtiyariyah, nikmat yang kita usahakan berupa harta benda, ilmu, ya, jabatan dan lain sebagainya. Ada nikmat diniyah, nikmat agama berupa iman, Islam. Ada nikmat ukhrawiyah, yaitu janji-janji Allah tentang kenikmatan di akhirat nanti. Terutama itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar kita di saat kita masih hidup di dunia ini. Dari kecil hingga tua ini, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar
kita sehingga kita masih ada pada hari ini untuk menikmati kehidupan ini. Nah, kita menjadi bahkan ya, kita lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, lalu kemudian kita menjadi kaya raya atau memiliki segalanya. Maka ingatlah ya pada ayat yang kedua ya, ingatlah negeri akhiratmu nanti, persiapkanlah dengan baik, lakukanlah berbagai amal soleh untuk menyelamatkan diri kita masing-masing di akhirat nanti. Sebab pada hari itu tidak ada orang-orang dekat yang selama ini membela kita, nanti juga akan membela kita. Mereka akan sibuk dengan urusannya sendiri ya. Tidak ada tebusan apapun yang bisa diterima pada hari tersebut, tidak sebagaimana pengadilan di dunia ini yang masih bisa menerima tebusan, menerima suap ya, dan lain sebagainya. Wala tanfa'uha syafa'ah, tidak ada bantuan manapun yang memberikan manfaat, wala hum yansurun, dan mereka tidak diberikan pertolongan, kecuali semuanya itu dipersiapkan oleh diri kita sendiri. Nah, itulah pelajarannya dari subtema ayat 122 dan 123. Kemudian berpindah pada subtema berikutnya, ayat yang ke-124 sampai dengan 126. Subtemanya adalah ikhtibar Ibrahim alaihissalam, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Wa khasaisil baiti, keistimewaan Baitullahil Haram ya. Wa fadailu Makkah, dan keutamaan kota Makkah ya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'aluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu, dan ingatlah ketika Allah atau ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya bikalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, maka Ibrahim menyempurnakan atau melaksanakan ujian itu dengan sempurna. Nah, apa ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kalimat ya, bahasanya adalah bikalimatin. Yang dimaksudkan itu adalah awamir wa nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, langsung ini juga kepada kita bahwa kita juga diberikan ujian yang sama sebagaimana Nabi Ibrahim diberikan ujian, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nabi Ibrahim fa'atammahun, menyelesaikan itu semuanya, melaksanakan dengan sempurna. Pertanyaannya, apakah kita juga melaksanakan ujian ini dengan sempurna? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita sekalian. Wakila manasikul hajj, ada mufassir yang mengatakan ujian yang dimaksud itu adalah manasikul haji, yaitu aturan-aturan manasik di dalam ibadah haji. Ya, kita tahu bahwa ibadah haji itu berpangkal dari syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengajarkan kepada kita sekalian generasi berikutnya. Ada pula yang menyatakan mufassir tentang kalimat ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah al-kawkabu wasyamsu wal qamar. Kisah yang Allah sebutkan itu tentang bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya ketika melihat bintang. Oh, ini adalah Tuhanku. Begitu hilang, aku tidak suka yang hilang. Kemudian qamar, bulan lebih besar, tapi bulan pun tenggelam ya. Setelah itu matahari, ini lebih besar, lebih kuat, ternyata dia juga tenggelam. Baru kemudian Nabi Ibrahim, ya, aku beriman kepada alladzi fataras samawati wal ard, aku hanya beriman kepada yang menciptakan langit dan bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya proses yang panjang itu begitu sempurna
kalimat yang dimaksudkan. Nah, minimal bagi kita yang real betul-betul kita hadapi itu adalah makna yang pertama tadi, ya, yaitu asy-syari'ah, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Syariat berupa perintah dan larangan, itulah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada kita sekalian. Nabi Ibrahim fa'atammahun, melaksanakan perintah dan larangan itu dengan sempurna. Lalu qala inni ja'iluka lin-nasi imaman, aku jadikan kamu sebagai pemimpin bagi manusia. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim kemudian berdoa, wa min dzurriyyati, termasuk anak-anak cucuku ya Allah. Qala la yanal